Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Marilah kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh menghirup udara yang segar. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian yang akan kami naikkan. Kami rindu bila Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Tuhanlah penolong kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kuasa-Mu. Kami percaya, kami berserah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu sebentar untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Pada pagi hari ini izinkan saya memberikan renungan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita orang percaya, kita beribadah, kita pergi ke gereja, tentunya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di dunia yang modern sekarang ini, firman Tuhan itu tidak hanya bisa didengar di dalam gereja, tapi juga bisa didengar melalui media sosial, lewat YouTube, lewat Instagram, bahkan media sosial yang lainnya. Nah, ketika kita merasakan apa yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, ini sesuai dengan keadaan kita yang sekarang ini, tidak jarang dari setiap kita akan memposting kutipan-kutipan khotbah dari pembicara-pembicara favorit kita, ataupun kita ambil foto ayat-ayat favorit kita lalu kita posting ke media sosial pribadi kita, entah itu Instagram, entah itu WhatsApp. Dan ketika ada teman-teman kita yang berkomentar dan menyatakan bahwa keadaannya sama seperti apa yang kita alami sekarang, betapa senangnya kita bisa menceritakan, betapa senangnya kita bahwa kita bisa berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Dan ketika itu juga tanpa kita sadari, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tanpa kita sadari, kita juga bisa menguatkan orang lain. Itu melalui media sosial, dunia maya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan bagaimana dengan kehidupan nyata kita? Bagaimana dengan kehidupan nyata kita sehari-hari kita? Kita dikelilingi dengan banyak orang, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu lingkungan kerja, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, dan masih banyak lagi tetangga kita. Kita menjumpai banyak orang yang berbeda permasalahan dengan kita. Kita menjumpai banyak orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kita. Ketika kita sedang mempunyai masalah, ketika kita mempunyai beban berat,
tidak jarang Tuhan justru mempertemukan kita dengan orang yang butuh untuk dikuatkan. Apakah kita bisa melakukan itu? Dengan permasalahan yang berbeda, dengan permasalahan yang tidak sama, bisa dibilang mungkin orang itu lebih mempunyai masalah yang berat daripada kita. Bisakah kita menguatkannya? Sedangkan kita juga butuh untuk dikuatkan. Sedangkan kita juga butuh untuk diteguhkan supaya kita tetap bisa menghadapi masalah tersebut. Bisakah kita melakukannya, Bapak Ibu Saudara? Seperti yang pertama tadi, kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya di gereja, tapi lewat media sosial kita juga bisa mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Dan alangkah indahnya kalau kita sadar betul bahwa setiap apa yang sudah Tuhan sediakan, entah itu firman melalui hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, entahkah itu firman melalui media sosial hamba-hamba Tuhan yang menjadi favorit kita, itu adalah firman yang dapat menguatkan kita, firman yang dapat meneguhkan kita, firman yang dapat memberkati kita. Jika Tuhan mendatangkan orang-orang kepada kita untuk kita kuatkan, apakah kita bisa menguatkan? Saya rasa bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa ketika ada orang-orang yang untuk dikuatkan, di situ juga Tuhan sedang menguatkan kita. Di situ juga Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kekuatan kepada kita untuk menguatkan orang-orang yang butuh dikuatkan. Lewat firman yang kita dengar, lewat renungan yang sering kita baca, lewat firman yang sering kita baca di Alkitab, itu adalah sumber kekuatan. Bahwa kita sebagai anak-anak percaya, Kristus adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita mengenal baik Kristus, ketika kita bersahabat dengan Kristus, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus, kekuatan itu pasti ada. Dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kita. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya jika kita, orang-orang percaya, bisa saling menguatkan, saling mendorong, saling mendukung, dan saling menopang. Yang kuat menopang yang lemah. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka bersukacitalah Tuhan, maka rukunlah kita semua, maka gereja akan semakin dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar ketika kita sedang dalam masalah dan Tuhan mendatangkan orang-orang yang butuh dikuatkan. Kita mau menguatkan mereka, karena disitulah letak kekuatan yang sedang Tuhan berikan. Disitulah Tuhan mau belajar kita untuk saling menguatkan, saling mendorong, saling mendukung, saling mensupport. Bahkan itu teman-teman kita, saudara-saudara rohani kita di dalam gereja, kita mau saling mendorong, mendukung dalam pelayanan. Kita mau saling mensupport dalam pelayanan, bukan hanya dalam sekedar pelayanan, tapi dalam kehidupan juga, saudara. Kita mau saling menopang satu dengan yang lainnya, menguatkan, mensupport, menyemangati. Biarlah kita rukun satu dengan yang lainnya. Alangkah indahnya itu, Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya. Nah, itu saja renungan di pagi hari ini yang saya bagikan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang dapat kita dengar ini kita bisa belajar untuk saling menguatkan saudara seiman kita, saling mendukung saudara seiman kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan setiap kami kekuatan, memberikan setiap kami pengharapan, memberikan setiap kami dorongan Tuhan. Dan kami mau Tuhan belajar untuk menguatkan orang lain ketika kami sendiri yang butuh untuk dikuatkan.
Kami mau Tuhan untuk belajar. Ketika kami di dalam Tuhan, kami yakin dan percaya. Kami pun bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau saling menguatkan, kami mau saling mendorong, mensupport Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan untuk setiap kami, supaya kami rukun, supaya kami bersatu, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap langkah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami ketika kami melakukan aktivitas Tuhan. Biarlah Tuhan, hikmat daripada Tuhan menuntun kami di pagi hari ini dan sampai nantinya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.